hybrid, PHEV, sama EV itu makin seru dan harganya makin balap-balapan. Terus mereka juga sepakat untuk naruh unsur elektrifikasi ini di format 7-seater. Nah, di GJAW 2025 ini kita paling nggak nemu 3 mobil yang harganya tuh bersinggungan, udah gitu sama-sama 7-seater dan punya unsur elektrifikasi, yaitu adalah Veloz Hybrid yang datang dengan harga menarik. Udah gitu baru juga dikenalin Wuling Darion EV dan PHEV, serta ada Tiggo 8 CSH yang versi murahnya. Antara 3 mobil itu, kira-kira teman-teman bakal cocok yang mana? Kita lihat satu persatu ya. Disclaimer dulu ya, ini bukan video komparasi head-to-head secara segmen, melainkan kompilasi yang berangkat dari budget untuk pilihan hybrid, EV, dan PHEV baru yang mana harganya start dari 300 juta sampai 400 jutaan kecil. Dan jenisnya memang beragam, jadi yang budgetnya ada di sekitar ini, siapa tahu videonya bisa ngebantu. Veloz HEV atau Veloz Hybrid itu harganya seru banget teman-teman. Jadi dia mulai dari 299 juta sampai kalau kata sales itu kurang lebih di 390 jutaan untuk varian tinggi Q Modelista yang seperti ini teman-teman. Dan itu harga khusus yang 299 juta itu ya, itu harga khusus sampai 31 Desember 2025. Tapi seenggaknya base harganya tuh udah sangat-sangat menarik untuk sebuah Veloz Hybrid. Nah, tapi memang di antara ketiganya Veloz adalah mobil yang punya ukuran paling bungsu. Dia paling pendek karena main di kelas kurang lebih itu panjangnya di 4,47 meteran dan ground clearance-nya memang bukan yang tinggi-tinggi banget. Dan dia kan memang main di segmen LMPV ya teman-teman. Jadi wajar dimensi seperti itu. Tapi di lain sisi wheelbase-nya itu sebenarnya cukup panjang juga untuk ukuran LMPV. Dia 2,75 meter dan makanya di dalam Veloz juga masih bisa kasih akomodasi ruang yang menarik. Jadi serba lega-lega ya. Nah, untuk bentuknya sendiri Veloz Hybrid ini sebenarnya overall itu nggak ada perbedaan mendasar ya, nggak ada perbedaan yang benar-benar signifikan dari versi yang biasa. Dia hanya bertambah variannya, ada varian yang Modelista dan teman-teman bisa lihat di sini ada color yang two-tone gitu ya, di atasnya hitam, di bawahnya putih. Terus di bawahnya ada cladding juga warna hitam jadi ala-ala crossover, tapi ini balik lagi selera. Mungkin ada orang yang suka, ada yang enggak juga, tapi yang pasti Modelista itu di Veloz seperti ini. Dia banyak aksesori hitam-hitam dan garis-garis di depan juga banyak yang warnanya hitam gitu teman-teman, kayak cover fog lamp-nya jadi hitam. Di jidatnya kap mesin tuh ada garnish hitam, jadi lebih banyak ditambah aksen-aksen. Kita lihat yang sebelah ya kayak apa. Nah, kalau di Wuling ini Darion dibagi jadi 2 versi. Ada yang EV kayak yang ini, ada juga yang PHEV. Masing-masing tentunya punya range harga itu yang berbeda. Kalau yang EV itu bersinggungan banget harganya sama Toyota Veloz Hybrid, yang mana mulainya dari 300 jutaan sampai 400 juta kecil kalau nggak salah. Sementara yang PHEV sendiri harganya dari 430 atau 40 jutaan gitu ya, sampai nyaris 500 juta gitu. Jadi harganya tuh berbeda karena kalau EV itu kan dia dapat insentif lebih lagi ya. Sementara yang PHEV kan tidak begitu, jadi harganya lumayan selisih banyak. Tapi ini mobil yang sama-sama menarik juga, baik yang EV maupun PHEV, karena secara dimensi dia itu sebenarnya panjangnya 4,9 meter teman-teman total panjangnya. Lebarnya juga lumayan. Yang mana hal itu berarti ukurannya lebih besar lagi secara angka ya daripada Serena ataupun Foxy gitu loh teman-teman. Jadi segmennya MPV pintu geser yang lumayan besar. Karena kita anyway udah nyobain ya si mobil ini jalan jauh. Itu jangan bayangin kelegaan ruangnya itu kayak Serena atau Foxy, karena kalau mereka kan MPV yang cukup high roof dan boxy ya. Jadi maksimalisasi ruang di dalam itu lebih baik lagi. Sementara kalau ini bukan yang boxy-boxy gitu, tapi secara dimensi ini udah menarik banget teman-teman. Terus secara desainnya sendiri, kalau yang EV
dia keblok gitu grillnya, nggak ada kisi-kisi angin untuk ke dalam. Sementara yang PHEV dia pakai grill, tapi overall desainnya sendiri itu mirip antara yang PHEV maupun yang EV. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Soalnya kalau menurut gue ini adalah salah satu MPV baru yang di mata tuh sebenarnya proporsinya cukup enak dan kelihatannya untuk orang Indonesia agak mudah diterima juga ya secara desain. Ini salah satu yang cukup breakthrough lah. Nah, kalau Chery itu ada Tiggo 8 CSH dengan format yang baru teman-teman. Tapi sayangnya hari ini kita kurang beruntung, mobilnya lagi di take out. Jadi yang versi Comfort yang harganya 439 jutaan itu lagi nggak ada di sini teman-teman. Tapi ini adalah versi yang all wheel drive. Jadi kita akan pakai mobil ini sebagai perumpamaan aja ya, peragaan aja, besarnya seperti apa, duduknya seperti apa. Tapi kalau fitur-fiturnya itu beda sama sekali. Tapi kalau engine itu akan sama. Nah, si Tiggo 8 CSH ini versi yang paling barunya ada dua variannya, yaitu ada Tiggo 8 CSH Comfort sama AWD. Yang Comfort itu harganya cuma 439.900.000, yang mana itu gokil banget untuk sebuah PHEV dan sebuah SUV yang ukurannya lumayan besar. Ukurannya sih sama ya seperti ini. Terus kalau dimensinya sendiri teman-teman ini 4,7 meteran panjangnya, lebarnya juga lumayan, ground clearance-nya cukup tinggi, dan wheelbase-nya juga lumayan panjang, walaupun tidak sepanjang wheelbase-nya Veloz teman-teman ternyata. Jadi dia agak sedikit lebih pendek sedikit gitu. Tapi secara visual ini adalah sebuah SUV ya teman-teman. Kalau yang tadi kan MPV pintu geser, sebelumnya lagi adalah LMPV. Nah ini adalah jenisnya SUV dengan harga yang juga bersinggungan dengan mereka-mereka tadi gitu teman-teman. Engine dari Veloz itu cukup familiar tentunya karena dia pakai format 2NRVEX yang mana itu bisa kita temuin di Yaris Cross Hybrid yang udah cukup terbukti ya beberapa tahun lalu. Udah pernah kita tes juga dari mulai sampai mogok satu tangki. Terus kita juga pernah pakai mudik dan itu iritnya selalu konsisten sekitar 24-25 km per liter. Emang gokil lah gitu ya. Jadi ketika itu diaplikasi di Veloz, di mana mobil ini lebih lebih menyasar masyarakat lagi, harusnya bukan jadi sesuatu yang harus diragukan lah ya teman-teman untuk bisa menjadi andalan gitu. Jadi iritnya Toyota itu kalau bikin hybrid selalu effortless, pasti tanpa harus dengan embel-embel PHEV atau EV gitu ya. Dia cukup pakai hybrid konvensional, dia udah bisa irit dan sangat-sangat efisien, serta ya kalau ngomong tenaga cukup aja lah ya gitu, bukan yang powerful banget gitu biasanya untuk mesin-mesin seperti ini, tapi selalu mencukupi gitu, ada di titik yang pas aja. Nanti akan kita test drive juga, tapi sejauh ini mesin 2NRVEX sebenarnya udah cukup memuaskan. Bahkan kita juga udah pernah tuh ngetes Zenix yang mesinnya tuh lebih gede lagi, format hybridnya juga sama-sama konvensional, tapi satu tangki dia bisa jalan 1230-an kalau nggak salah, 1230-an kilometer sampai mogok dari satu tangki, dan itu bukan sebuah PHEV. Jadi harusnya mobil seperti ini juga bisa gokil ya teman-teman. Nah, untuk spek jantung pacunya sendiri, si Darion itu kan kebagi dua ya. Ada yang EV, ada yang PHEV. Untuk yang EV-nya sendiri, itu menjanjikan jarak yang lumayan oke juga, karena baterainya 69-an kWh, dan klaim jaraknya itu 500-an kilometer sekian gitu. Walaupun memang catatannya CLTC, yang mana itu standar pengetesan di China gitu ya teman-teman. Ada behavior yang mungkin bisa jadi berbeda juga dari kontur jalan dan trafficnya. Tapi kalau misalnya mungkin di-convert ke WLTP, bisa jadi angka yang lebih realistisnya lagi gitu ya. Mungkin akan di bawah itu. Tapi kita nggak tahu exactnya angkanya berapa, tapi biasanya antara CLTC dan NEDC itu lebih optimistik daripada WLTP, teman-teman. Tapi udah oke lah ya dengan menjanjikan jarak sejauh itu. Yang kedua, yang PHEV sendiri itu mesinnya 1500 cc, turbo, dan punya baterai yang besar juga, teman-teman. Jadi itu baterainya bisa di-charge ya, secara parsial karena dia PHEV, udah gitu support DC fast charger juga, jadi ngecharge-nya nggak lama-lama amat, masih cukup cepat. Dan EV mode-nya sendiri tuh udah pernah kita tes waktu jalan dari Jakarta sampai ke Bali, itu bisa jalan sampai 130 km lewat pure pakai EV mode. Jadi kita ibaratnya kalau ngecharge-nya rajin, bisa aja kita cuman pakai EV mode-nya untuk keliling-keliling dalam kota gitu teman-teman. Dan ketika baterainya udah menuju habis, dia akan recharge lagi mesinnya, tergantung modenya ya, tapi nge-recharge-nya di berapa persen. Tapi intinya semuanya akan di-recharge lagi dari mesin, akan ngambil lagi dari regenerative braking juga si daya-dayanya, dan akan ngebalikin si daya listriknya cukup besar lagi, jadi dia bisa ngebantu mobil ini untuk tetap berjalan paralel antara mesin dan motor elektrik. Jadi dia irit
Bahkan waktu itu kita jalan 1.200, nyaris 1.200 km, mobilnya belum mogok sama sekali teman-teman. Dari Jakarta sampai Bali, sampai Denpasar, sampai bandara, mobilnya belum mati anyway. Jadi dua versi mobil ini itu punya jantung pacu yang sangat menarik. Oke, ini kap mesinnya gokil ya. Udah nggak pakai stick-stick lagi, jadi dia udah pakai hidrolis. Dan di balik sini itu adalah mesin 1500 cc turbo dengan baterai yang lumayan besar karena ini adalah sebuah PHEV. Yang mana baterainya sendiri EV mode-nya sanggup ngebawa dia sampai sekitar 90 km untuk versi yang Tigo Comfort ya. Jadi Tigo Comfort sama Tigo Premium itu sama. Sementara kalau yang AWD ini memang dia sedikit lebih pendek si range tempuh dari EV mode-nya sendiri. Tapi tetap aja dia masih lebih dari 70 kiloan gitu teman-teman. Terus mesinnya sendiri kalau selama kita pernah pakai gitu ya untuk yang versi yang penggerak dua roda, itu udah cukup powerful, udah cukup effortless untuk dapat momentum overtake. Jadi tenaganya itu udah sangat cukup, bensinnya juga udah jelas irit ya teman-teman. Dan dia cukup memuaskan lah untuk mengendarai si Tigo 8 Cherry Super Hybrid ini. Dan tentunya sebuah PHEV itu privilege-nya adalah dia bisa di-charge secara parsial. Dan dia juga udah support DC charger, jadi nge-charge-nya itu nggak lama untuk menuhin si baterainya. Gitu teman-teman. Nuansanya dengan Veloz biasa ini sebenarnya nyaris nggak ada perbedaan, tapi dia udah oke nih, ada setelan tilt sama telescopic steering kan ya dari awal. Udah gitu kursinya juga bisa dinaik turunin walaupun memang belum electric seat. Terus posisi duduknya sendiri ya cukup proper ya untuk sebuah LMPV. Terus cara fitur juga sebenarnya Veloz ini udah cukup bisa mengakomodir lah gitu dengan adanya TSS gitu ya. Udah gitu si head unitnya juga udah cukup canggih. Terus udah pakai electronic parking brake, ada wireless charger segala. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu tuh udah cukup dilengkapi di MPV sejuta umat ini teman-teman gitu. Walaupun memang kalau misalnya kita comparing mungkin tidak seheboh mobil-mobil Cina, karena ya memang mobil Cina akan selalu bisa kasih fitur-fitur yang mungkin terkait hiburan dan seperti itu tuh lebih advance lagi. Kita lihat makanya ya ke sebelah. Oke, untuk Wuling Darion EV dan PHEV itu kurang lebih sebenarnya rasa-rasanya interiornya kurang lebih sama lah teman-teman formatnya tuh. Dan yang cukup kita impress dari Darion itu adalah posisi nyetirnya itu santai banget. Jadi nggak terlalu kerasa MPV besar. Yang biasanya tuh setirnya kan miring begini ya teman-teman ya. Kalau ini tuh masih bisa ngejangkau ke kita, posisinya juga ergonomis, bangku-bangkunya besar-besar gitu ya, empuk, dan semuanya tuh suportif aja gitu untuk si posisi nyetirnya. Apalagi kita juga punya sisa ruang yang cukup banyak karena ini ya balik lagi segmen MPV-nya beda lagi dengan Veloz. Ini MPV yang besar, boleh dibilang medium lah gitu ya. Terus dia juga tentunya udah punya ADAS juga, jadi mobil zaman sekarang kayaknya nggak ada ADAS nggak seru gitu ya, tapi kayaknya udah cukup teman-teman tahu lah isinya pasti seputar adaptive cruise control dan kawan-kawannya. Head unitnya juga udah cukup canggih. Jadi head unit ini tuh mungkin kalau Wuling tuh kan suka punya aplikasi sendiri ya untuk mirroring handphone. Jadi dia tuh kayak pakai eksternal gitu di sebelah sini. Jadi dia bisa nge-koneksi Apple CarPlay dan Android Auto. Terus kayak ada wireless charger tentunya udah ada. Masih ada tombol fisiknya juga. Ada cup holder. Jadi ini mobil udah cukup proper. Nah, kalau di Cherry Tiggo 8 CSH, baik yang all-wheel drive, mau yang comfort atau yang premium, itu memang walaupun kita set duduknya paling rendah, itu posisinya benar-benar commanding. Jadi emang SUV banget gitu. Ketika kita ngeliat ke depan, ujung kap mesin itu masih relatif kelihatan banget teman-teman. Gitu, jadi commanding lah. Terus secara proporsi, dia juga punya tilt dan telescopic steering yang mana bisa kita jangkau dengan cukup ergonomis gitu. Jadi untuk duduknya enak, pandangan visibilitas itu juga sangat-sangat kelihatan gitu ya. Jadi untuk yang baru belajar nyetir juga harusnya cukup menenangkan lah karena kelihatan. Terus selain itu secara tema di sini juga cukup simple dan futuristik lah ya gitu, modern-modern mobil Cina zaman sekarang. Dan screen-nya mungkin di antara ketiga mobil yang kita lagi bahas, dia memang paling besar. Baik di versi yang comfort, mau yang premium, mau yang all-wheel drive, screen dia memang besar dan cukup canggih juga untuk bisa ngatur-ngatur berbagai macam fungsi kayak Android Auto, Apple CarPlay, ada in-house navigation, ada macam-macam kok di dalamnya gitu. Jadi kameranya juga kamera yang bagus. Kalau Cherry itu biasanya punya kamera 540, dia round view monitornya sangat-sangat clear dan animasinya tuh bagus. Responnya juga nggak ada nge-lag-nya, jadi memang dia punya
di antara tiga ini ya, di antara tiga mobil yang lagi kita bahas memang selalu punya screen yang menyenangkan gitu teman-teman. Terus tentunya udah ada wireless charger juga, pengoperasiannya juga udah pada serba elektrik, ada buat mode-mode berkendara, tapi tetap masih ada tombol fisik untuk ngatur AC juga untungnya gitu teman-teman. Tapi yang perlu diingat adalah kalau misalnya di versi yang comfort itu dia nggak punya sunroof sama sekali. Jadi kalau ini kan panoramic sunroof ya, kalau di versi comfort itu dia bener-bener ditanggalkan, jadi hanya atap aja. Udah gitu nggak ada juga tuh yang namanya electric tailgate. Udah gitu ada beberapa hal lah pokoknya yang memang nggak ada di versi comfort, termasuk itu airbagnya berkurang, walaupun masih banyak juga sebenarnya kehitungnya. Tapi selain itu sebenarnya kurang lebih fiturnya masih sama, kayak masih ada electric seat. Udah gitu masih pada proper lah gitu si fitur-fiturnya gitu. Sekarang kita lihat dulu duduk di baris keduanya. Nah, kalau duduk di belakang sendiri, salah satu yang kita suka dari Veloz adalah slidernya itu super fleksibel. Jadi bisa mundur banget, bisa maju banget untuk bisa ngatur proporsi yang adil antara penumpang di depan, tengah, sama paling belakang. Nah, ini misalnya kita setel seperti ini, normal. Terus dia juga bisa di recline, agak banyak tuh ya recline-nya. Terus ini kalau nggak salah bisa sofa mode juga, seingat gue ya. Terus ini duduknya juga ya di Veloz tidak sama sekali kekurangan space gitu teman-teman, walaupun dimensinya dia paling bungsu di antara mobil-mobil yang akan kita tunjukin di hari ini itu. Terus secara hiburan juga memang nggak ada ini ya, nggak ada yang heboh juga, tapi udah mencukupi. Balik lagi ada kayak slot USB, udah gitu ada cup holder di sini, ada juga rear view entertainment. Jadi ada monitor di belakang untuk keluarga bisa nonton juga di belakang. AC-nya juga double blower. Memang tampak sederhana kalau di Veloz seperti ini, tapi balik lagi segmennya adalah sebuah LMPV. Ini udah mencukupi banget lah untuk sebuah LMPV. Nah, yang gokilnya juga dari Darion PHEV atau EV itu di belakang justru adalah sebuah singgasana yang topnya teman-teman, karena satu, dia captain seat formatnya, jadi sangat MPV ya, dan ini bisa di adjust kiri kanannya, si sudut-sudut sudut tingginya. Terus bangkunya juga relatif besar, walaupun memang lantainya agak ngejongkok dikit, jadi agak naik gitu si lantainya, yang membuat si kaki kita tuh agak bersisa di sininya. Walaupun sebenarnya ini bangku yang sangat suportif karena ukurannya besar teman-teman, nyentuh sampai ke betis. Cuman ya karena lantainya tinggi tadi, jadi ya agak sedikit banget jongkok, tapi masih relatif sangat nyaman. Terus dia juga pakai format electric seat di belakang ini, dan slidernya lumayan panjang juga untuk kita bisa adjust. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada orang di bangku paling belakang, kita bisa sejauh ini nyetelnya. Terus recline-nya juga banyak. Nah kayak gitu. Nah, jadi ya cukup nyaman lah teman-teman. Dan setahu kita di sini ventilated seatnya untuk ngademin bangkunya itu cuma ada di belakang doang, yang ngaturnya dari layar situ. Di depan malah nggak dikasih. Jadi ini salah satu tempat bos-bosan gitu teman-teman. Terus sisa ruangnya anyway tentunya banyak ya, karena ini adalah sebuah MPV beneran, bukan LMPV. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, meskipun dia sebuah SUV, tapi untuk duduk di sini itu nggak membuat dia jadi terbatas gitu ruang di dalamnya. Dia tetap kerasa lega. Bahkan teman-teman mungkin bisa lihat tinggi gua yang 170 cm ini masih punya sisa ruang kepala yang bener-bener banyak gitu teman-teman nih ya. Jadi duduknya tuh kerasa cukup rendah, lantainya juga nggak terlalu tinggi. Jadi pas kita duduk, ya ada sih memang ada sedikit lah ya tinggi ya. Cuman relatif masih suportif di sininya, walaupun memang si bangku bawahnya ini tidak sepanjang punya Wuling tadi gitu, tapi ini masih sangat nyaman. Recline-nya, sudut recline-nya juga enak banget. Jadi ini adalah sebuah SUV yang cukup nyaman ya teman-teman. Nah, sementara untuk duduk di baris ketiga dari Veloz itu selayaknya sebuah LMPV aja ya teman-teman. Jadi untuk kita yang tinggi 170 cm itu cukup. Headrest-nya juga masih bisa di-adjust setinggi kita, senyamannya kita. Dan tadi posisi duduk kita anyway, baik di tengah maupun di depan itu udah diatur senyamannya kita ya. Jadi sama sekali bukan dipol-polin sampai sempit, tapi nggak, kita duduk nyaman, recline-nya enak. Nah, di sini nih baris ketiganya seperti ini kurang lebih. Dan si reclining-nya juga di sini masih bisa kita adjust. Nah, ini duduknya cukup nyaman jadinya teman-teman gitu. Nah, masih ada sisa ruang,
untuk lutut kita. Terus di headroom memang ini cukup terbatas, tapi ada tetap segini nih sisanya, dan secara visibilitas juga masih cukup enak gitu teman-teman. Nah, kurang lebih duduk di belakangnya seperti ini di Darion EV, dan ini adalah salah satu tempat duduk paling pojok yang proper. Karena kenapa? Bangkunya itu nggak anak tiri banget. Jadi bangku ya, maksudnya panjang bangku ini nih ke sini itu besar teman-teman. Jadi kita tuh kakinya masih ke support dengan baik. Dan ini hal yang yang bisa kita temuin juga tuh di MPV high roof kayak Serena atau Foxy gitu loh, yang mana duduk di paling belakang tuh masih proper. Terutama Serena ya, kita suka banget duduk di paling belakangnya Serena, atau Stepwagon juga enak. Dan ini juga salah satu yang enak teman-teman. Terus headrestnya ada 3 di belakang, jadi bisa didudukin bertiga, dan ini emang muat gitu karena lihat ya, kaki kita juga masih lebar teman-teman, masih bersisa. Terus duduknya enak, headrestnya bisa di-adjust. Sudut sender ini bener-bener proper untuk didudukin orang gede kayak kita, 170 cm. Dan sisa ruang kepalanya masih cukup leluasa. Walaupun memang jendelanya yang kita kurang suka. Kalau teman-teman mungkin lihat dari luar, jendelanya kayak yang besar, tapi enggak sebenarnya. Apa yang bisa kita lihat dari dalam itu cuma segini doang. Jadi ada rasa-rasa di mana mungkin yang suka nekan ya agak bisa mual lah gitu untuk kaca segede ini. Walaupun memang nggak kecil-kecil banget, tapi kurang gede aja gitu, kurang gede dikit. Soalnya bangkunya udah enak banget. Untuk duduk di paling belakang ini, walaupun dimensi dia sebenarnya lumayan besar, tapi masih lebih kerasa leluasa untuk duduk di Veloz atau apalagi di Wuling Darion EV maupun PHEV. Tapi memang sih bukan hal yang kayak nggak bisa banget didudukin gitu, enggak juga gitu. Yang kita yang 170 cm tetap bisa duduk di sini dengan kesangga bangku yang lumayan, karena ini masih bisa di recline juga. Tapi secara legroom ini nyaris abis teman-teman. Sementara kalau Veloz sama Darion kan emang MPV mungkin ya, jadi dia memang bisa adil bagi proporsi antara depan, tengah, sama belakang. Sementara kalau ini di sini mungkin agak kerasa sedikit anak tirinya teman-teman, walaupun masih bisa kita dudukin. Kacanya juga memang nggak terlalu besar, headroomnya juga ya secukupnya aja, walaupun masih ada. Tapi ya kalau untuk perjalanan jauh mungkin orang-orang yang segede kita kurang begitu nyaman seperti duduk di MPV yang 2 tadi. Tapi apakah masih nyaman? Masih gitu. Nah, dari 3 mobil baru yang harganya lumayan bersinggungan ini, mana yang kira-kira paling pas buat teman-teman? LMPV Jepang, MPV China, atau SUV China? Coba sebutin di kolom komentar. Thank you udah nonton Autofan Indonesia.